Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambangan Gunawan, NIM 19220030. Saya di sini akan menjelaskan tentang digital forensik yang telah saya pelajari dalam perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi dengan dasar untuk memenuhi persyaratan UAS atau ulangan akhir semester tahun 2022. Yang pertama, di sini ada definisi kriptografi. Kata kriptografi atau kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan, sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Yang slide kedua yaitu ada sejarah singkat kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut stela. Stela terbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Yang kedua, pada masa Romawi di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memenuhi pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Yang ketiga, berdasarkan aspek historis kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disaingkan lagi, yakni tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Yang ketiga, di sini ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama ada simetris. Simetris kriptografi adalah salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dengan kripto polyabit. Kriptografi jenis ini populer juga disebut dengan Hill-Keeper atau kode Hill.
Jenis kriptografi ini diciptakan oleh Lester S. Hill semakin tahun 1929, yang mana dibuat dengan tujuan bisa mewujudkan chip cipher yang tidak mudah dipecahkan meski menggunakan teknik analisis frekuensi. Yang kedua ada asimetris. Jenis kriptografi berikutnya kriptografi asimetris yang memanfaatkan dua jenis kunci. Algoritma kunci publik ini menggunakan kunci publik dan kunci rahasia. Kedua jenis kunci tersebut memiliki fungsi berbeda, seperti kunci publik untuk mengekspresi pesan. Kunci publik bersifat global yang tidak dirahasiakan sehingga bisa dilihat oleh siapa saja. Sementara kunci rahasia termasuk kunci dengan rahasiakan yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja. Selanjutnya dari jenis-jenis kriptografi yang ketiga ada hybrid. Hybrid adalah jenis kriptografi yang dibuat seperlu mengatasi adanya trade-off antara kecepatan dan kenyamanan, di mana diketahui semakin aman, sejatinya semakin tidak nyaman. Sebaliknya, semakin nyaman, maka sebenarnya sistem semakin tidak aman. Teknik dan algoritma kriptografi. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah metode scribbling, yaitu teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi. Teknik scribbling tersebut dikenal dengan istilah ekspresi dan deskripsi, yang mana terdapat tiga fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu ada key encryption dan description. Ekspresi dalam proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text menjadi hypertext. Dekripsi merupakan kebalikan dari ekskripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibaca oleh user dengan baik. Tujuan kriptografi, di sini ada kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan layanan yang berfungsi menjaga isi informasi. Kerahasiaan diberlakukan kepada siapa saja, tentunya selain kepada Anda yang mempunyai kunci rahasia atau otoritas untuk membuka informasi terkait menggunakan kata sandi yang tepat. Kedua ada integritas data. Tujuan kedua berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah, misalnya dari upaya tidak bertanggung jawab para hacker. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi
manipulasi data yang dilakukan pihak lain seperlu menjaga integritas data. Adapun manipulasi yang dimaksud bisa berupa penyisipan, penghapusan, hingga pensubstitusian data lain ke dalam data asli. Ketiga ada autentikasi. Autentikasi dalam kriptografi berkaitan dengan pengenalan data identifikasi baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Dalam hal ini, dua belah pihak yang saling berkomunikasi wajib memperkenalkan diri. Adapun info yang diberikan via kenal mesti diautentikasi kebenarannya, yakni mencakup isi data, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada non-repudiasi. Tujuan keempat adalah non-repudiasi atau yang populer juga disebut anti penyangkalan, merupakan suatu upaya seperlunya mencegahkan adanya pencangkalan akan mengirim informasi oleh pihak yang mengirim, penyangkalan bahwa pesan berasal dari pihak yang ditunjuk. Sekian dari penjelasan tentang kriptografi. Bila saya dalam pembuatan video ini kurang menarik, kurang jelas, saya mohon maaf. Bila ada saran dan kritik mohon disampaikan. Sekian dari video saya ini. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.